saya tidak paham dengan Alkitab Anda. Tetapi yang saya tanya, saya mengenal Yesus itu adalah Nabi Isa. Kalau di agama saya ya. Kalau di agama saya, beliau adalah seorang utusan. Maka saya pernah dengar ini konsep. Oke, jadi Nabi Isa ini Tuhan Yesus. Nabi Isa itu ya nabi umat Islam, salah satu nabi umat Islam. Itu yang saya kenal. Nah, yang saya tanya, bisakah Tuhan itu menjadi manusia? Yang saya tanya, itu bagaimana konsepnya? Tuhan menyerupai manusia itu bagaimana? Jadi Yesus itu Tuhan atau manusia? Oke, sebentar kakak. Ya. Kalau Tuhan Yesus itu kan dia bisa datang ke dunia dalam rupa seperti kita, di mana prototipnya kita itu Tuhan Yesus ya. Nah, kenapa manusia itu makhluk paling indah, paling mulia, paling ciptaan Ya. di antara semua ciptaan ya? Alkitab bisa menjawab di Kejadian 1 ayat 27. Tuhan Yesus menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Jadi Tuhan Yesus itu ketika datang dalam tubuhnya sendiri bukan menyerupai kita kakak. Ya salah, jangan dibalik-balik. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah menyerupai kita. Kita yang menyerupai Tuhan Yesus. Itulah kenapa kakak, kalau kita bercermin, kita sedang melihat ciptaan Tuhan Yesus yang paling indah. Ya, kenapa? Manusia ini diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Yesus. Ya, berbeda kita dari antara semua ciptaan karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Yesus. Jadi sebentar dulu kakak. Menurut Mbakku, jadi Tuhan itu bisa dilihat. Bisa dilihat gitu. Bisa, karena dia adalah nyata, ada, dan berkuasa. Jadi bisa dilihat sama halnya seperti melihat kita gitu, manusia. Itu Iya, nggak membuktikan. masuk logika. Oke, nggak masuk logika. Nggak masuk logika, benar-benar nggak masuk Iya. logika. Tuhanmu Jadi, bisa dilihat nggak? Kalau Tuhanmu bisa dilihat? Bisa. Bisa? Saat ini saya melihat Tuhan. Saat ini saya melihat Tuhan di dalam diri Mbakku yang cantik. Jadi Tuhanmu itu saya? Saya bisa melihat Tuhan dimanapun saya melihat. Di mana mata saya memandang, maka saya akan melihat Tuhan. Saat ini saya melihat Tuhan telah menciptakan. Oh, ketika engkau melihat dinding, berarti Tuhanmu dinding. Dinding ini ciptaan manusia kan? Dinding ciptaan manusia. Benar, Kan kakak yang bilang, apapun yang saya pandang, saya melihat Tuhan saya. Berarti ketika kau melihat dinding, itu Tuhanmu. Di mana wajah Tuhan itu selalu ada dimanapun. Karena Tuhan itu maha, bukan sebatas penglihatan kalian sebagai seorang manusia, maaf. Jadi Tuhanmu itu apa sebenarnya? Jadi Tuhan dinding. Tuhan kami adalah kalau kakak zat. melihat, zat apa kakak? Zat yang maha mulia, yang maha agung, yang tidak berbentuk. Yang saya pelajari ada 3 macam zat kakak. Zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, Tuhan itu termasuk zat apa? Itu ilmu fisika sayang. Oh ya, lalu Tuhanmu itu zat apa kakak? Ya, lalu Tuhanmu zat apa? Zat di atas segala-galanya. Zat yang zat di atas segala-galanya. Ya. Ya, zat di atas segala-galanya itu apa kak? Tidak ada yang setara. Tidak ada yang setara dengan makhluk, dengan ciptaan, dengan jagat raya. Maka itu konsep Tuhan yang sesungguhnya. Iya, saya tahu tidak ada yang setara, tapi eksistensinya apa kakak membuktikan dia ada gitu? Adanya diri ini bukti adanya Tuhan. Adanya diri manusia. Oke, kalau begitu kakak saya tanya, kalau Tuhanmu yang menciptakan manusia, manusia diciptakan masa keberapa? Tuhan yang menciptakan manusia dan seluruh jagat raya. Iya, manusia diciptakan masa keberapa kakak? Kalau memang betul Tuhanmu yang menciptakan. Masa keberapa maksudnya? Kakak udah belajar tentang agamanya nggak? Kakak tahu nggak di dalam agama kakak berapa masa Allah mau menciptakan alam semesta? Allah menciptakan alam semesta itu segala sesuatunya tercipta. Berapa masa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa masa? Kalau detailnya saya kurang memahami, tapi berapa masa, berapa tahun itu hanya Allah yang Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Gini aja Mbak. Berarti Mbak ini nggak tahu apa-apa tentang agamanya. Tahu, saya tahu Mbak. Oh, kalau tahu berapa masa Allah mau menciptakan alam semesta Begini kakak Mbak, cantik? saya tidak mau
terlalu jauh karena saya juga tidak terlalu paham. Jadi saya ingin bertanya sama mbaknya. Mbaknya, judul mbaknya kan Oh, Tuhan ternyata Yesus Mbak sudah tidak Sang paham. Pencipta. Tapi kenapa kakak tadi kayak menjelaskan tentang iman kami gitu? Bukan, saya ingin bertanya sesuai judul mbaknya ya. Tuhan Yesus Sang Pencipta. Jadi bagaimana? Tapi sebentar dulu konsepnya? kakak, sebentar. Gini kakak, ya ketika kakak itu kayak saya sangat pede banget menjelaskan imanmu dan juga kayak menjelaskan iman Kristen juga gitu kan. Langsung dengan pedenya mengatakan, oh Tuhan Yesus itu adalah Nabi Isa gitu kan. Ya, benar, Ah. manusia. Karena yang saya lihat Iya makanya bentar, sabar. Ini ya, Manusia. ini namanya kakak terlalu pede gitu kan, menyimpulkan sesuatu yang ternyata kakak nggak paham sedikit pun gitu loh. Kakak jangan terlalu kepedean kakak gitu. Gini kak, yang saya tanya, Tuhanmu menciptakan alam semesta berapa masa? Itu aja kakak nggak tahu. Hal yang sederhana aja kakak nggak tahu loh. Apalagi nanti menunjukkan persamaan Tuhan Yesus dengan Nabi Isa. Kakak nanti macet. Tapi saya ini penasaran. Ya memang saya ini orang awam. Saya penasaran konsep dalam agama Anda. Karena saya tidak tahu. Jadi konsep Tuhan Yesus Sang Pencipta itu bagaimana? Jadi yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi itu Sebentar siapa? dulu. Saya tanya. Iya. Saya tanya, penebusan dosa, kenapa Tuhan itu bisa dibunuh, bisa mati? Saya ingin bertanya itu. Mati Kalau dan tidak- bangkit ya kakak. Itu harus paket, mati dan bangkit. Ya. Nah makanya gini kakak ya, tentang penciptaan tadi, kenapa saya begitu pede kakak, bangga ya, saya memang sangat bangga untuk menceritakan, memberitahukan Tuhan Yesus saya gitu. Kenapa? Hanya Dia yang terbukti Maha Pencipta. Makanya tadi ketika saya tanya, Tuhanmu menciptakan manusia masa keberapa, kakak bingung. Bahkan berapa masa Tuhanmu menciptakan aja kakak nggak tahu. Nah begini kakak, untuk info kak, for your info kakak ya. Ya. Udah kesekian ribu kakak yang naik ke live ini. Ketika saya Ya. tanya, waktu mereka mengklaim, oh yang menciptakan Tuhan itu Allah saya, katanya Ya. gitu kan. Saya justru kasihan sama dia. Karena apa? Kan nggak Kenapa? mungkin yang muncul di abad ke-7 mengklaim yang pertama sekali muncul itu klaim yang sangat tidak masuk akal. Terus yang kedua kakak, kalau betul Tuhanmu Sang Pencipta, jangankan ke Tuhan Yesus, manusia aja nih, masa keberapa diciptakan? Nggak ada yang bisa jawab kakak. Nggak ada yang bisa jawab, bahkan Ustadz pun nggak bisa jawab kakak. Masa keberapa manusia diciptakan? Makanya jangan terlalu kepedean gitu menyimpulkan kekristenan. Lebih bagus bertanya aja. Kemudian juga tadi kakak menyamakan Tuhan dengan Nabi Isa. Saya sampaikan sama kakak ya. Mohon maaf dengan segala hormat, justru kalau kakak menyamakan Tuhan Yesus dengan Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isamu justru ahistoris, bertentangan dengan fakta sejarah, bertentangan dengan hukum Taurat, dan bertentangan dengan semua kitab para nabi di Israel. Karena apa? Nabi Isa alaihissalam kalau kita kaji dalam kitab Quranmu adalah dua pribadi yang sangat berbeda dengan Tuhan Yesus. Berbeda, gak ada persamaannya sedikit pun, justru bertentangan. Justru Nabi Isamu semua bertentangan dengan kitab para nabi di Israel. Bertentangan semuanya, gak ada Itu satupun yang sama. Kata siapa mbakku? Kalau kita kaji mbak, Al-Quranmu dengan Alkitab, kitabnya orang Israel, bertentangan semua kak. Nggak ada yang satupun sama Tuhan Yesus Kristus dengan Nabi Isa. Justru Nabi Isamu itu bertentangan dengan hukum Taurat, bertentangan dengan kitab Injil, bertentangan dengan kitab Mazmur, dan bertentangan semua dengan tradisi-tradisi di Israel. Bertentangan semua. Mohon maaf, itu saya sampaikan ya. Makanya Tuhan Yesus Kristus bukanlah Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Tuhan Isa Yesus itu siapa? bukan Nabi Isa. Tuhan Yesus itu siapa? Manusia? Manusia Kalau atau Tuhan, Tuhan? sebentar dulu. Atau roh? Bagaimana itu? Saya tuh penasaran. Sebentar. Agama mbakku itu. Kak, sebentar dulu kak, sabar. Jadi gini, kakak jangan bilang lagi manusia. Tadi kan saya sudah sampaikan yang menciptakan segala sesuatu dan hanya Tuhan Yesus yang bisa memberitahu apa saja yang Dia ciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6, dan bukti validasinya seluruh dunia mengikuti 7 hari dalam seminggu itu kan dari Alkitab. Itu buktinya Dia Sang Pencipta kakak, bukan manusia lagi. Jadi Gitu loh. jadi Tuhan Yesus itu Tuhan. Terus manusianya itu bagaimana itu? Jadi manusia itu bagaimana? Oke, kalau manusia Tuhan bisa kakak, Tuhan bisa menjadi mbakku kan paham dengan agamanya. Jadi saya tanya Tuhan konsepnya bisa menjadi manusia itu bagaimana? Kok bisa jadi manusia?
Kenapa nggak jadi yang lain aja gitu? Kenapa harus manusia terus tuh? Jadi manusia itu kan. Oke, nggak usah di-mute sayang ladies. Buka mikrofonnya kakak cantik. Oke, saya akan jawab ya. Kenapa Tuhan Yesus itu di Filipi 2 ayat 6 sampai 8, kalau kita baca dulu ya ayatnya. Ini pertanyaan yang bagus ya. Kenapa Tuhan Yesus itu bisa datang mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia? Itu ada tujuannya kakak cantik ya. Filipi 2 ayat 6 sampai 8, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Nah, kenapa dia datang mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan kita, kakak? Karena yang mau diselamatkan adalah manusia, kakak. Kita yang mau diselamatkan, anak-anaknya, buatan tangannya. Karena apa, kakak? Ibrani 9. Itulah kenapa di perjanjian lama di hukum Taurat ada namanya mempersembahkan kurban darah domba di bait suci, kakak. Dan darah domba itu untuk mendamaikan dosa-dosa umat Israel. Nah, itu adalah gambaran dari Mesias yang akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, di Ibrani 9, kakak, ada firman Tuhan tertulis ya. Di Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi tanpa penumpahan darah, kakak, tidak ada pengampunan. Karena apa? Imamat 17 ayat 11. Nyawa kita ada dalam darah kita, dan darah pengantara antara nyawa. Karena darah kita ini sudah berdosa, kakak, maka kita mati. Kalau darah kita suci, nggak ada dosa, kakak, kita nggak akan mati. Tapi kenapa Adam dan Hawa dan keturunannya mati? Karena sudah berdosa ya. Roma 3:23. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, di perjanjian lama, kakak, Tuhan itu sudah menjanjikan akan memberikan darah ya. Nih, sebentar. Itulah kenapa ada kurban ya, supaya kalian tahu itu kurban darah domba itu tipologi tentang Mesias yang akan mengampuni dosa kita. Di perjanjian lama Tuhan mengadakan perjanjian dengan Nabi Musa dan Israel ya. Keluaran 24 ayat 8. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Zakaria 9 ayat 11. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Lubang yang tidak berair itu apa, kakak? Alam kuburan, alam maut ya. Itu dalam perjanjian lama atau dalam perjanjian baru? Sebentar, kakak. Ya, Zakaria 9 ayat 11 itu perjanjian lama. Jadi Tuhan menubuatkan, Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada nabi-nabi ya. Dia akan memberikan darahnya untuk menebus kita dari lubang yang tidak berair. Lubang yang tidak berair itu kuburan, kakak, alam maut. Nah, makanya digenapi, kakak. Tuhan itu datang dari surga. Kasihan Tuhan Yesus menebus dosa, sedangkan jadi penebusan dosa untuk siapa? Untuk siapa saya tanya? Penebusan dosa untuk siapa? Makanya dengar ya. Ya, sabar kakak, saya dengar. Ya, oke. Jadi gini kan Tuhan Yesus Tuhan menebus dosa untuk siapa? Dosa siapa? Dosa siapa? Makanya dengar kakak ya. Dengar dulu kakak ini. Nah, dari Tuhan Yesus Kristus menggenapi nubuatannya bahwa darahnya akan diberikan untuk kita. Dia datang dari surga melalui Bunda Maria. Makanya Tuhan Yesus Kristus berfirman di Matius 26 ayat 28. Sebentar dulu kakak, jangan dipotong dulu kakak ya. Ini. Nah, gini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Makanya ketika Tuhan Yesus disalib, dicambuk ya, mengeluarkan banyak darah. Ada juga yang kasihan, seperti katamu tadi ya, kasihan dong kan gitu kan. Nah, waktu Tuhan Yesus itu disalib, berbagai macam reaksi yang terjadi. Ada yang kasihan, ada yang mengolok-olok, ada yang menghujat, ada yang menghina, ada yang membela, ada yang kasihan ya. Tetapi apa jawab Tuhan Yesus yang sama kasihan ya? Nih. Oke, sebentar dulu Mbak cantik. Di Lukas 23 ayat 28 ya. Ketika putri-putri Yerusalem kasihan dan menangisi Tuhan Yesus, ketika juga kamu bilang kasihan Tuhan Yesus, inilah jawaban Tuhan Yesus sama dirimu, Mbak ya. Sama juga putri-putri Yerusalem. Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu.
Hai Mbak Herlina, jangan kamu kasihan kepada Tuhan Yesus. Kasihanilah dirimu dan anak-anakmu apakah selamat atau tidak. Wow, haleluya, haleluya ya. Nah, karena apa? Tuhan Yesus tahu ketika dia disalibkan, dia sedang memberi keselamatan kekal kepada umatnya. Makanya ketika Tuhan Yesus mati, dia turun ke alam maut. 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 23 ya. Dalam keadaannya ya sebagai manusia, dia disalibkan, dia turun ke alam maut. Di alam maut Tuhan Yesus ngapain? Menyatakan kemenangan. Makanya dia menyatakan kemenangan kepada roh-roh yang terpenjara di dunia kematian. Ketika Tuhan Yesus bangkit, mereka pun dibangkitkan. Wow, haleluya, haleluya. Nah, itulah buktinya Tuhan Yesus itu Maha Pengampun, Kakak. Terbukti dia Maha Pengampun. Makanya Tuhan Yesus Kristus berfirman Yohanes 11:25, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun ia mati." Jadi jaminan kebangkitan saya di hari kiamat, Kakak, Tuhan Yesus Sang Juru Selamat saya. Itulah kenapa saya bangga memberitakan Injil. Nah, kalau boleh saya tanya, Kakak,